Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Zikri Ramadan dari kelas 12 IPS 2, ingin mengerjakan remedial sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik pada masa Orde Baru yang bermula dari tahun 1966 sampai 1998. Dimulai dari kondisi pada masa awal Orde Baru, sebagian sejarawan berpendapat pada masa Orde Baru dimulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang kita kenal yaitu Super Semar, di mana Super Semar ini diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Melalui surat tersebut, Soeharto diminta untuk menjaga keamanan dan juga menjaga ketertiban serta menjaga keselamatan pribadi Presiden setelah terjadinya peristiwa G30S PKI. Namun Super Semar ini nantinya akan mengakibatkan kondisi yang disebut dualisme kepemimpinan nasional. Apa yang dimaksud dengan dualisme kepemimpinan nasional? Yaitu kedudukan yang sama antara Presiden Soekarno dan Soeharto dalam memimpin negara pemerintahan. Nah, 2 tahun setelah Soeharto kemudian ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia, bagaimana proses atau kisah Soeharto yang nantinya akan ditetapkan sebagai Presiden Indonesia? Diawali dari tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato, di mana pidatonya tentang pertanggungjawabannya mengenai peristiwa G30S PKI. Pidato tersebut berjudul Nawaksara. Namun sayangnya pidato tersebut ditolak oleh MPRS. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 1967, Soekarno melengkapi pidatonya yang ditulis atau diberi judul pelengkap Nawaksara. Namun lagi-lagi MPRS menolaknya. Lalu pada tanggal 7 Maret 1967, melalui ketetapan MPRS No 33/MPRS/1967, MPRS mengangkat Soeharto yang memegang amanat Super Semar sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia, di mana kemudian Soeharto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Maret 1967. Setahun kemudian pada 27 Maret 1968, Soeharto ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia melalui ketetapan MPRS No 44/MPRS/1968. Nah, itulah mengenai kondisi awal sehingga masa Orde Baru kemudian dipimpin oleh Soeharto. Selanjutnya kita akan membahas kebijakan dalam negeri pada masa Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru diantaranya melaksanakan pemilu, menyederhanakan jumlah partai politik dalam peserta pemilu, menerapkan duifungsi ABRI. Kita mulai dari yang pertama, yaitu melaksanakan pemilu. Pemerintahan Orde Baru telah melaksanakan pemilu pertamanya pada bulan Juli 1971 untuk pemilihan anggota DPR dan anggota DPRD. Nah, pada pemilu pertama ini terdapat 10 peserta yang mengikuti pemilu tersebut. Di antaranya adalah Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia PSII, Nahdlatul Ulama NU, Partai Muslimin Indonesia Parmusi, Sekretariat Bersama Golongan Karya Sekber Golkar, Parkindo, Partai Kristen Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak Murba, Partai Nasional Indonesia PNI.
Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Nah, berdasarkan hasil pemilu 1971, Sekber Golkar, NU, Parmusi, dan juga PNI menempati posisi teratas pemilu. Pemilu 1971 juga menetapkan bahwa MPR sebagai pengganti MPRS. Seluruh anggota MPR kemudian dilantik pada 1 Oktober 1972 dan diketuai oleh Kiai Haji Idham Khalid. MPR kemudian menunjuk Soeharto untuk kembali menjadi Presiden Republik Indonesia dan Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang dilantik pada tanggal 23 Maret 1973. Selanjutnya, pemerintahan Orde Baru juga berhasil menyelenggarakan pemilu-pemilu berikutnya, seperti pemilu kedua pada tahun 1977, pemilu ketiga tahun 1982, pemilu keempat tahun 1987, pemilu kelima tahun 1992, dan pemilu ke-6 tahun 1997. Selain dilaksanakannya pemilu pada masa Orde Baru adalah dui fungsi ABRI. Pada masa ini, selain berperan sebagai menjaga pertahanan dan keamanan negara, ABRI juga berperan dalam bidang politik dan pemerintahan. Para perwira militer juga memiliki perwakilan setiap struktur pemerintahan, bahkan sampai ke tingkat desa. Dui fungsi ABRI ini mengakibatkan menguatnya kedudukan ABRI di dalam pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jabatan pemerintahan yang dijabat oleh anggota ABRI dan adanya fraksi ABRI dalam DPR serta peran ABRI dalam pembangunan nasional. Nah, itulah kebijakan-kebijakan dalam politik dalam negeri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.